Saya baru mengerti pada saat saya ditangkap Tuhan. Saya ditangkap Tuhan dalam keadaan saya depresi, Bapak Ibu. Saya meninggalkan hutang miliaran. Rumah sudah saya berikan, mobil saya berikan, saya masih hutang banyak. Dan menurut saya kalau secara manusia, waktu itu hutang saya masih sekitar 2,6 M. Dan yang punya hutang sama saya suruh bikin perjanjian saya sama dia. Dia bilang, kamu punya uang berapapun sebulan tolong bayar. Dan Bapak Ibu tahu saya hanya bisa bayar 500.000. Itu kejadian tahun 2000 Bapak Ibu. Saya baru bertobat tahun 99 akhir, Desember tepat. 2000 saya mulai kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Secara manusia 500.000 kali 12 baru 6 juta Bapak Ibu. 6 juta kali 10 tahun 60 juta. Kalau kita saya mau nurutin hitungan matematika manusia, berapa lama saya mesti bayar utang saya 2,4. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat Bapak Ibu, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Yang penting kita percaya. Nah pada saat itu Bapak Ibu tahu saya juga seorang perokok kelas berat. Saya ngerokok dari kelas 6 SD. Saya ngerokok setiap hari 5 bungkus Bapak Ibu. Rokok saya Marlboro 4 bungkus, Samsu 1 bungkus. Marlboro 1 batang 20, 1 bungkus 20 batang Bapak Ibu. Samsu 1 bungkus 10 batang. 90 batang setiap hari saya. Tapi sejak saya bertemu dengan Tuhan, saya mengenal yang namanya Alkitab. Saya pikir pada saat saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan kasih saya peraturan-peraturan segala macam. Karena saya pendosa. Seperti Saulus, ditemukan Tuhan jadi Paulus. Saya ditemukan Tuhan bukan di gereja, Bapak Ibu. Saya ditemukan Tuhan di kamar. Itu adalah doa kami pertama kali. Dan menurut saya doa saya terakhir. Karena setelah itu saya akan pergi dan saya pengen membunuh diri saya sendiri. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu. Pada saat kami sedang berdoa di kamar, istri saya hanya ngomong satu kali. Tuhan, jikalau Engkau Tuhan Yesus yang punya kuasa seperti yang teman-temanku pernah laksanakan, turun dan temui kami. Bapak Ibu, mungkin kalimat itu kalimat kurang ajar Bapak Ibu. Dari seorang ciptaan Tuhan yang minta Tuhan datang dengan cara itu. Tapi ternyata saya belajar satu hal. Kita manusia terbatas. Seringkali kata-kata kita tidak bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan ternyata tidak lihat dari kata-kata. Tuhan lihat dari hati. Pada saat istri saya juga berkata seperti itu. Tidak butuh waktu lama Bapak. Waktu itu kamar kami gelap. Mendadak di atas plafon kami ada sinar terang yang menembus plafon kami. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa tersungkur dan menangis selama 3 jam. Dan pada saat itu kami berdua dilawan oleh Roh. Bapak Ibu, pada saat kami selesai, yang kami cari pertama kali adalah Alkitab. Kami cari Alkitab, tidak ada Bapak Ibu. Ternyata Alkitab kami ada di kolong ranjang, di bawah kolong ranjang sudah ribuan. Beserta dengan renungan harian air hidup yang setiap bulan dikirim sama orang untuk kami. Dan kami tidak pernah baca, kami hanya lemparkan ke kolong. Dan sejak saat itu, saya berjalan dengan Tuhan. Singkat cerita, Tuhan izinkan proses yang begitu menurut manusia berat saya. Saya ditinggalkan keluarga besar saya dan mereka tidak percaya sama saya. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti, kita ini pertama kali kita bertobat dari sampah masyarakat, ketemu dengan Tuhan dan bertobat. Yang pertama kali tidak percaya bukan orang luar, Bapak Ibu. Yang pertama kali tidak percaya adalah saudara dekat kita. Keluarga besar saya cuma bilang begini, bagaimana mungkin sampah masyarakat bisa bertobat? Orang Kristen. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan proses itu terjadi pada hidup saya. Bapak Ibu tahu waktu saya bertobat kira-kira sebulanan, saya pergi sama mama saya, ngantar mama saya ke rumah paman saya.
yang merupakan pengganti dari papa saya karena papa saya sudah meninggal. Kami datang ke rumahnya, rumah cukup besar, Bapak Ibu. Ada balkonnya dan dia bisa lihat ke kemana, bisa lihat ke luar siapa yang datang. Waktu itu hujan sedang gerimis. Paman saya ngelihat saya datang dengan mama saya. Dia bilang, tunggu sebentar. Gak lama, kira-kira 10 menit membantu bukan pintu rumah. Dan pada saat saya masuk, Bapak Ibu tahu, rumah beliau seperti ini, Bapak Ibu. Tapi itu bukan pintu, tapi pajangan, Bapak Ibu, kali pajangan. Beliau setiap tahun 4 kali ke luar negeri dan beliau selalu bawa souvenir dari luar negeri, tanda-tanda, misalkan Singapura tandanya singa kasih air terjun, dia aja bisnisnya. Tapi pada saat saya datang, saya mendapatkan pajangan itu kosong. Dan di balik lemari itu ada ruang keluarga mereka. Dan saya bilang sama mama saya mencari ruangan saya nemui kami, Ma, kok pajangan ini kagak ada ya? Saya dimananya gitu. Di belakang sana, di ruang keluarga, ada sepupu-sepupu saya yang berkata, saudara kita datang, sampah masyarakat, simpan barang-barang, jangan sampai dicuri sama mereka. Sakit, saya nangis. Dan yang mau saya pegang tangan, jangan pernah menangis. Belajar percaya, Tuhan sudah sembuhkan kami, dan Dia tidak pernah gagal menjanji. Paman saya namanya saya sama kami cuma sebentar. Kemudian saya di tengah jalan saya nangis. Mama saya bilang, seluruh dunia boleh tidak percaya kamu bertobat, tapi Mama percaya kamu akan dipakai Tuhan. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu, saya mau berkata, itu waktu 7 tahun buat saya diterima kembali sama keluarga besar. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi saya mau berkata, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya membuat saya kuat dalam menghadapi seperti Daud tadi, badai yang ada dalam hidup. Bapak Ibu, kehidupan saya tidak mudah karena firman Tuhan berkata apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saya membawa teman-teman baik saya yang notabene bukan anak nakal, jatuh dalam narkoba, jatuh dalam perjudian, jatuh dalam seks bebas, jatuh dalam segala macam. Sejak saya bertobat, kehidupan saya dengan sama. Saya mau tarik mereka kembali ke dalam hidup. Hari ini 20 tahun pertobatan saya, dan saya sudah melihat 98% teman-teman saya dulu saya jerumuskan ke lubang sampah. Mereka sekarang kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan rekarkan tidak pernah gagal. Sampai hari ini utang saya dalam waktu 3 tahun dilunasi Tuhan dengan cara Tuhan membaca. Kita buka firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Ini ayat adalah ayat yang Tuhan kasih pertama kali pada saat saya bertemu dengan Tuhan. Salah satu ayat kesayangan Tuhan di mana Tuhan suruh saya berdoa seperti ini. Kolose 3 ayat 23-24 berkata seperti firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Bapak Ibu, pada saat saya pertama kali bertobat, saya tidak ada kerjaan, Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, 3 bulan kehidupan saya bukan kehidupan yang gampang. Waktu saya jadi bandar judi, jadi bandar narkoba, saya hampir setiap minggu buka meja di restoran mahal, Bapak Ibu.
Saya buka meja, saya undang teman-teman saya yang mau beli narkoba sama saya, yang main judi sama saya. Saya traktir mereka semua. Dan saya keluar uang ratusan ribu buat makan sama mereka. Dan yang kurang ajarnya, makanan kita besar, kita cuma makan sedikit, tapi ketika kita tinggal, Bapak Ibu, uang sepertinya tidak ada artinya. Pada saat saya bertobat, Tuhan ajar saya menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, proses yang itu tidak akan pernah kita bisa hindari. Tuhan sayang sama Ayub, Bapak Ibu. Bagaimana tidak kurang sayang pada saat setan bertemu dengan Tuhan. Tuhan hanya bertanya, engkau dari mana, iblis? Aku dari keliling dunia, Tuhan. Apakah engkau melihat hamba-Ku yang kukasihi Ayub? Bapak Ibu, Ayub itu orang yang disayangi Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat, iblis itu selalu punya sifat iri hati, Bapak Ibu. Iblis nggak suka kalau Tuhan itu memuji orang-orang, nggak suka. Tapi Tuhan sengaja merekayasa, memancing keirian iblis, memancing kemarahan iblis. Tuhan, memang itu orang kau sayangi karena kau pagari. Coba kau cabut pagarnya. Apakah dia tetap mengucap syukur? Tuhan berkata, lakukan apa yang kau mau buat dia, tapi jangan pernah ambil nyawa. Bapak Ibu, yang namanya proses itu tidak pernah mudah. Tapi seperti Musa berkata, pada saat Tuhan ingin memunahkan bangsa Israel, Tuhan hanya berkata, Musa hanya berkata, Tuhan, jangan pernah kasih lihat aku mujizat-Mu, tapi tunjukkan jalan-jalan-Mu kepada. Artinya, ikuti proses yang Tuhan izinkan. Ujungnya, kalau kita berkemenangan, itu anggap sebagai bonus dari Tuhan. COVID boleh ada, Bapak Ibu. Ekonomi boleh mandek. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, kalau orang yang bergantung total kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berikan resesi dalam hidupnya. Tuhan akan berikan resepsi dalam hidupnya. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.